Selamat pagi semuanya, salam sejahtera sekali lagi buat semua jemaat Gereja Metodis Indonesia Jemaat Immanuel Jakarta. Baik yang di Bandengan di tempat ini maupun saudara-saudari yang ada di mana saja Anda berada. Kita akan melanjutkan ibadah ini, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita sekali lagi berdoa, meminta Roh Kudus membantu kita semua. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena meskipun di dalam keadaan yang sulit, tapi kami mulai membiasakan diri. Dan kami mulai bertumbuh semakin kreatif, semakin gesit, sigap dan tangguh untuk menerobos rintangan demi rintangan dan tetap mengalami kasih karunia Tuhan. Mengandalkan kasih karunia Tuhan, terus bertumbuh ke arah Kristus. Hari ini kami bersyukur, kami akan sama-sama belajar firman Tuhan. Bagaimana kami sebagai orang percaya, bagian daripada tubuh Kristus, gereja Tuhan yang bertumbuh bersama di zaman yang sulit ini dan menjadi saksi Kristus yang memuliakan Tuhan. Berkatin baik hambamu yang berdiri maupun semua orang yang sedang beribadah bersama. Dan kami percaya penyertaanmu, pengurapanmu turun atas seluruh tim yang mendukung berlangsungnya ibadah pagi hari ini. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami yakini Roh Kudus akan berbicara di antara kami. Amin. Tema yang akan dibahas hari ini adalah tentang bersama bertumbuh, satu tema yang saya rasa sangat bagus sekali. Semua rangkaian ibadah dari depan sampai dengan saat ini, puji-pujian, bacaan bertanggapan, firman Tuhan yang dikutip dan lain sebagainya, mendukung untuk mempersiapkan kita sama-sama mengerti, sama-sama memahami dan sama-sama mulai terbuka untuk memahami apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan bersama-sama atau bersama-sama bertumbuh. Kita tahu bahwa sebagai makhluk hidup tidak boleh tidak bertumbuh, itu harus terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan tidak akan menjaga, tidak akan memelihara sesuatu yang sudah mati, ya. Sesuatu yang mati itu akan busuk, akan rusak, ya. Sesuatu yang mati itu tidak bisa menelipat gandakan pertumbuhan. Bunga pun kita suka sebetulnya bunga yang hidup. Tetapi karena satu dan lain hal kita pakai bunga yang mati. Tapi sesuatu yang hidup selalu memberikan kesegaran dan pengharapan. Saya belakangan suka menaruh di dalam masa pandemi ini khususnya tanaman hidup di dalam ruangan di mana kami berada. Di meja lah, dekat jendela ya, di ruangan di mana ada pojokan-pojokan bisa ditaruhin meja, taruh bunga gitu, taruh ijo-ijo. Melihat sesuatu kehidupan itu memberikan pengharapan. Ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang bertumbuh. Itu memberikan satu kesenangan sendiri, satu penghiburan sendiri. Belakangan saya pelihara ikan, melihat sesuatu bergerak. Di rumah aja ya kerja di depan komputer rasanya mata capek, kalau ada yang bergerak-bergerak. Itu memberikan sesuatu pengharapan, sesuatu perjuangan, satu perubahan, satu kehidupan, satu geliat. Nah kita sebagai orang percaya, Tuhan tadi dalam bacaan bertanggapan memberikan kepada kita benih kehidupan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Bukan cuma menjadi pajangan, menjadi satu tambahan angka di dalam statistik gereja. Bukan, tetapi untuk menjadi orang-orang percaya yang terus bertumbuh. Dan di dalam bertumbuh satu realita yang gak boleh dilupakan adalah yang namanya bersama. Pertumbuhan itu selalu terjadi dengan bantuan adanya faktor lain. Ya, apa saja untuk bertumbuh membutuhkan faktor lain. Satu benih yang kecil sekalipun membutuhkan tanah, membutuhkan air, membutuhkan sinar matahari untuk bertumbuh. Ya, satu bunga di rumah saya, di belakang saya ada kebun banyak sekali pohon, ada pohon buah kepel, ada pohon pepaya, supir saya tanam pepaya, ada pohon bunga, ada pohon belimbing, ada pohon mangga, ada pohon avokado. Dan yang paling menarik adalah ketika mulai berbunga, membutuhkan apa selain matahari, hujan, mungkin siraman-siraman sedikit sana sini, perlu angin. Karena dengan adanya angin terjadi penyerbukan, bunga-bunga itu akan berubah menjadi putik-putik yang akhirnya menghasilkan buah yang mendatangkan sukacita. So, pertumbuhan itu sesuatu yang indah yang Tuhan rancang terjadi di dalam ciptaannya. Dan terutama juga di dalam kehidupan orang percaya, ya. Dan pertumbuhan itu terjadi membutuhkan kesadaran kebersamaan. Ini satu konsep yang tidak boleh tidak ada dalam pikiran kita sebagai orang percaya. Sejak mulai penciptaan sampai Yesus datang dan sampai Yesus datang kedua kali, itu kebersamaan sebagai keluarga besar kerajaan Allah sama-sama bertumbuh ke arah Kristus itu tidak pernah berubah. Allah selalu bekerja untuk mengupayakan pertumbuhan itu melalui kebersamaan. Coba baca firman Tuhan. Hendaklah imanmu bertumbuh ya. Di dalam apa? Di dalam kasih ketika
ketika orang-orang kudus, nah Efesus ya, doa Paulus, bersama orang-orang kudus mempelajari betapa panjangnya, dalamnya, tingginya, lebarnya kasih Tuhan. Bertumbuh di dalam kasih perlu kebersamaan. Bertumbuh di dalam iman perlu kebersamaan. Hendaklah kiranya firman Tuhan dengan segala kekayaannya, ya kan? Tinggal di antara kamu. Jadi ini konsep yang tidak boleh tidak ada, tidak boleh diabaikan, tidak boleh kita anggap sepele meskipun kita sedang musim pandemi ya. Karena apa? Musim pandemi membuat kita berpikir bahwa kita nggak boleh kemana-mana, harus sendiri saja di rumah juga jaga jarak. Menjaga jarak tidak berarti kita tidak berhubungan, tidak berkomunitas, tidak berkomun. Kita tetap harus memikirkan bagaimana sebagai orang percaya. Kita jadi bagian keluarga, bagian gereja, bagian komunitas, bagian masyarakat. Kita sama-sama menyadari pentingnya kita bertumbuh, sendirinya bertumbuh, orang dekat kita, sekeluarga kita bertumbuh. Dan dengan demikian mempengaruhi komunal yang makin besar, lingkaran yang makin besar, bertumbuh ke arah Kristus, bertumbuh menyaksikan Kristus bersama-sama. Sehingga ada kekuatan yang besar daripada kehadiran Kristus di dalam orang percaya dan perkumpulannya. Nah, bagaimana kita bisa bertumbuh bersama-sama menurut firman Tuhan supaya pertumbuhan kita sehat dan pertumbuhan kita memberikan satu dampak yang konkret bagi lingkungan. Firman Tuhan memberikan banyak sekali panduan, tapi hari ini berkenaan dengan Paskah, baru kebangkitan Tuhan. Saya ingin kita membuka bagian firman Tuhan berhubungan dengan masalah kebangkitan. Kita baru bahas, belum lama pasti tema-tema tentang Kristus yang bangkit dan lain sebagainya. Kita buka Lukas pasal yang ke-24. Lukas 24 ayat 1 sampai dengan ayat 12 bicara soal fakta catatan sejarah dicatat oleh Lukas tentang peristiwa Yesus bangkit. Yang mengejutkan para perempuan, pergi ke kubur yang kosong, ada malaikat dan berkata dia tidak ada di sini. Perempuan ini kaget bawa kabar pulang. Pada hari itu juga hari di mana Tuhan Yesus bangkit ya. 2 orang dari murid Yesus di luar 11 murid itu pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Dan ketika mereka sedang bercakap-cakap bertukar pikiran, tiba-tiba datang Yesus sendiri mendekati mereka. Yesus yang sudah bangkit mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu kata firman Tuhan yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali dia sebagai Yesus. Ini kalau kita baca sangat menarik sekali ya. Yesus sudah bangkit, mereka sudah tahu, sudah dengar kabar Yesus bangkit. Tetapi fakta realitas sejarah bahkan Yesusnya muncul yang sudah bangkit itu di depan mata mereka tidak mempengaruhi mereka. Ini sesuatu hal yang menarik sekali, bahwa fakta kebangkitan Yesus menang atas dosa, maut, dan setan, dan iblis. Itu satu hal. Tapi bagaimana kebenaran itu berpengaruh atas hidup setiap orang yang tanda petik percaya nggak percaya, nggak langsung terjadi. Murid-murid aja meskipun Yesus sudah bangkit, mereka masih hidup dalam kebimbangan, kebingungan, keraguan seperti domba nggak ada gembalanya. Masih meraba-raba gitu, nggak ada keberanian. Yesus bangkit tapi tidak mengubah mereka. Ini yang terjadi pada zaman sekarang. Bagi kita hari ini, Yesus sudah bangkit 2000 tahun lebih. Fakta sejarah, kesaksian sejarah, gerakan Yesus yang bangkit melalui Roh Kudusnya terhadap gereja-gereja sampai hari ini ada gereja di seluruh dunia. Karena Yesus bangkit dan bekerja melalui Roh Kudusnya. Tetapi apakah serta-merta setiap orang langsung mengalami perubahan karena Yesus bangkit? Enggak kan? Masih banyak orang meskipun Kristen, masih banyak komunitas keluarga Kristen, gereja Kristen yang memberitakan Yesus bangkit. Tetapi tidak serta-merta langsung kelihatan satu karya kebangkitan Kristus itu bekerja di dalam kehidupan mereka. Perorangan, perkeluarga atau permasyarakat. Nah ini perlu melakukan satu yang namanya tadi dikatakan dalam bacaan bertanggapan berkelanjutan. Inilah pentingnya bertumbuh bersama-sama. Murid-murid pada waktu itu, Yesus sudah bangkit. Muncul di depan mereka, tapi mereka tidak mengenali. Seakan-akan ada yang menutupi mata mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Lalu berhenti mereka dengan muka muram. Ya, dan dengan perkataan itu Yesus memancing kepada mereka. Apa yang ada di pikiran mereka? Di dalam persepsi mereka, di dalam hati mereka. Seorang dari mereka yang namanya Kleopas menjawabnya, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Menarik sekali, Yesus seakan-akan belaga kayak orang asing. Dialah yang dijadikan sentral pokok pembicaraan dan gosip pada hari itu. Tapi Yesus berkata, oh ya, apakah itu? Dan mereka menjawab, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi,
berkuasa dalam pekerjaan, perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Tetapi imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Ya, beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan mereka tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa dia Yesus hidup. Beberapa teman kami juga telah pergi ke kubur mendapati memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tapi dia Yesus tidak mereka lihat. Saudara lihat satu situasi keadaan Yesus yang bangkit ada di antara mereka. Berbincang dengan mereka, bertanya jawab dengan mereka. Tetapi itu tidak mengubahkan hidup mereka yang sudah ikut Yesus 3,5 tahun, mungkin setahun terakhir. Tetapi sesuatu terjadi setelah perjalanan dengan Yesus, percakapan dengan Yesus sampai nanti kita lihat Yesus makan bersama-sama dan seterusnya. Hidup mereka berubah. Kita lihat loncat ke ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Ingat gak tahu jam berapa, baru aja sampai balik lagi begitu ya. Pasti udah malam karena mereka sudah berbincang, sudah makan dan lain sebagainya. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem ya. Lalu kembali ke Yerusalem, di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama dengan teman mereka. Dan kata mereka, sesungguhnya Tuhan sudah bangkit, sudah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu dia memecah-mecahkan roti. Saudara, apa yang kita lihat di sini? Saudara lihat nggak? Ada satu perubahan yang besar. Ada satu perubahan yang ajaib terjadi dengan dua orang ini. Yang tadinya muram, desperate, putus asa, pesimis, walaupun Yesus sudah bangkit. Tapi gak efek buat mereka. Tapi sesuatu terjadi dan mereka total 180 derajat berubah. Mereka kembali dengan penuh antusias, dengan penuh semangat. Pertanyaannya, apa yang mengubah mereka? Apa yang mengubah mereka? Apakah yang mengubah mereka bisa juga mengubah kita hari ini? Yang membuat mereka bersama dengan 11 murid yang lain memberitakan Injil dari timur ke barat, utara ke selatan dengan hidup mereka. Mereka semua menjadi orang yang berani mati syahid buat Injil Yesus Kristus. Membuat gereja bisa eksis, kabar Injil tersebar ke seluruh dunia dari zaman ke zaman sampai hari ini. Dan kalau hal yang sama, pertumbuhan ini terjadi pada diri kita zaman ini. Injil kerajaan Allah akan terus tersebar ke seluruh bumi sampai Yesus datang yang kedua kali. Saya ingin mengajak teman-teman sama-sama belajar beberapa hal penting sehubungan dengan poin-poin kunci yang membuat pertumbuhan bersama itu terjadi. Apakah itu? Kembali ke percakapan dalam perikop firman Tuhan yang kita bahas hari ini. Yang pertama, kalau kita lihat keseluruhan ini dibaca, nanti sampai di rumah baca pelan-pelan ya. Kapan perubahan itu terjadi? Karena selagi mereka berjalan, meninggalkan Yerusalem, udah dengar Yesus bangkit, mereka masih muram, mereka masih bingung, mereka masih putus asa. Tapi kapan perubahan itu terjadi? Firman Tuhan mengatakan bahwa bukankah tadi waktu dia bercakap-cakap hati kita berkobar-kobar katanya ayat 32. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika dia menerangkan kitab suci kepada kita. Kapan itu terjadi? Itu terjadi ketika Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka. Mereka sambut dengan baik dan mereka menyambut Yesus dengan hati yang terbuka untuk belajar dan diajar. Saudara, mari kita belajar dengan membayangkan. Gereja kami sedang menerapkan 40 hari di dalam firman. Sekarang layer pertama, layer pemimpin. Kita masuk minggu kedua untuk picture it out, membayangkan beberapa event untuk bisa hadir di situ, minta Roh Kudus bimbing kepada kita merasakan what's going on, what happening. Ya. Nah, bayangkan saudara, waktu itu saudara sebagai salah satu mungkin yang melihat di samping ada Kleopas dan temannya jalan. Lalu tiba-tiba muncul satu orang yang buat mereka orang asing. Zaman sekarang ini sangat peka ya kalau ada orang asing muncul. Apalagi nggak pakai masker ya. Kita udah takut gitu ya. Muncul lalu nimbrung gitu loh. Heran apa aneh apa enggak? Aneh kan? Yesus ini kadang-kadang bikin yang aneh-aneh gitu kan. Ini nggak dikenal nimbrung, nanya-nanya lagi. Kamu lagi ngomong apa sih? Apa sih yang terjadi sih? Nah, yang
ajaib dan aneh, kedua orang ini yaitu Kleopas dan temannya, mereka tidak merasa rikuh, tidak menolak walaupun tidak kenal, dan mengizinkan si orang asing ini berjalan bersama dengan mereka. Bahkan ketika mereka menjelaskan tentang tadi, apa yang terjadi, lalu Yesus berkata kepada mereka ayat 25, kamu ini bodoh banget. Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara bayangkan, pertumbuhan terjadi ketika apa? Ketika mereka menyambut Yesus berjalan bersama mereka. Kapan Yesus datang mereka juga gak sadar mula-mulanya. Ya. Kapan Yesus muncul mereka juga gak sadar. Yesus datang berbicara, mereka menyambut dengan tanpa antipati dan tanpa kecurigaan. Ini hal yang penting bagi kita orang percaya. Pertumbuhan terjadi ketika kita memiliki hati yang terbuka untuk belajar dan diajar oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertumbuh kalau kita mau punya hati yang rindu saat ini. Tuhan itu rindu menyatakan dirinya, mengajar, membimbing, membantu kita. Pertanyaannya, kita rindu gak dipimpin, diajar oleh Tuhan? Bahwa dia selalu hadir. Amsal mengatakan, aku berseru-seru di pinggir-pinggir jalan, di belokan jalan. Supaya kamu dengar Tuhan berbicara, menyatakan kehadirannya dengan segala macam cara dalam liku-liku dinamika hidup kita yang kita tidak sadari. Bisa lewat orang asing, bisa lewat satu peristiwa yang gak pernah kita pikirkan, tapi Tuhan sedang berbicara. Memaparkan, mengungkapkan kebenaran firman Tuhan itu bisa sampai kepada kita. Memberikan hidup yang sudah ditanam karena kelahiran baru kita. Itu bertumbuh kembali, berbunga kembali. Punya gak hati yang rindu untuk diajar dan belajar? Ya, meskipun kita sudah melayani Tuhan udah lama, udah jadi Kristen lama, masih punya gak hati yang rindu? Atau ya semuanya udah lising kungsi ya, udah kebiasaan. Dengar khotbah ya udah tahu lah gitu-gitu, udah ini pasti ngomong ke sana, ngomong ke situ. Kalau ngomongnya yang udah tahu, saudara pengkhotbahnya salah aja saudara udah tahu. Zaman sekarang semua bisa googling, ilustrasi apa aja kira-kira mau ngomongnya ini. Pasti pakai pas ngomong yang ini nih, kok nggak pakai yang itu ilustrasinya. Saudara bisa koreksi pengkhotbah. Ada nggak hati masih terbuka untuk diajar dan belajar? Mereka menganggap Yesus orang asing. Tapi waktu Yesus berbicara, apa yang membuat hati mereka berkobar-kobar? Karena satu, Yesus memberitakan kebenaran, dan kedua, murid-muridnya punya hati mau belajar. Di mana ada hati mau belajar, di situ Roh Kudus akan bekerja dengan leluasa. Pertumbuhan mulai. Amin. Yang kedua, setelah Yesus berjalan bersama dengan mereka, bercerita, menjelaskan peristiwa kematian Yesus itu dan kebangkitannya dari kitab Musa sampai dengan kitab nabi-nabi. Cerita semuanya. Mereka masih nggak ngeh siapa orang ini. Ini pasti orang pintar, tahu semuanya. Sesuatu terjadi. Lalu firman Tuhan mengatakan, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka, Kleopas dan temannya, dengan sangat mendesak berkata, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah dia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ini ada lagunya kan, terkenal kan? Da, 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 da. Sampai dibikin lagunya, kenapa? Karena di situ bukan peristiwa Yesus mau sengaja jalan, pura-pura jalan, lalu suruh tinggal. Ini pengalaman penting bagi pertumbuhan kita sebagai orang percaya. Adakah kita memiliki kepekaan, kerinduan untuk mengundang Yesus? Bukan cuma jadi pajangan KTP kita orang percaya agama Kristen, tetapi menjadi pihak Tuhan yang masuk dalam hidup kita, bersama-sama dengan kita, mengarungi kehidupan, melewati up and down-nya kehidupan. Hidup yang terbuka bagi Yesus. Bukan cuma mau belajar, diajar, tahu kebenaran, tetapi membuka hidup kita untuk Tuhan masuk dalam hidup kita. Untuk orang mengundang orang tinggal di rumahnya itu mesti punya banyak step. Seperti sekarang ada protokol kesehatan, ya kan? Ada protokol sosialnya, SOP-nya. Pepatah Belanda mengatakan kalau orang gak percaya tuh hatinya tertutup. Kalau orang percaya tuh hatinya terbuka. Kalau orang hatinya terbuka, rumahnya pun terbuka buat orang itu. Itu pepatah Belanda, Hanyu Isu ya. Dalam perjalanan hati mereka terbuka untuk belajar. Roh Kudus sudah bekerja, firman Tuhan terus ditabur. Sekarang hidup mereka merindu, bukan cuma dengar dan tahu.
mengundang dia masuk dalam hidup. Kita nggak pernah tahu. Engkau belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Atau mungkin itu bertahun yang lalu dan Yesus menjadi begitu asing. Mau nggak undang lagi dia masuk dalam hidup kita? Tuhan, hidup saya sekarang dalam pandemi apalagi menghadapi ini dan itu, masalah ini dan itu. Sesuatu soal yang pergumulan gak ada habisnya. Saya berjuang selama ini dengan pemikiran saya sendiri, persepsi saya sendiri. Saya pikir seperti murid-murid. Saya pikir mestinya begitu tuh Mesias. Tapi Tuhan membukakan peluang yang lain dan kita berkata, Tuhan, masuklah dalam hidup saya. Terlibatlah dalam hidup saya. Saya mau bersama-sama dengan Kau. Inilah awal kedua untuk pertumbuhan bersama. Adakah kita sebagai orang percaya, sebagai keluarga, apapun yang sedang dialaminya, bersama-sama terbuka. Jesus, we need you, come, stay with us. Dan bukan cuma stay with us, perubahan itu terjadi bukan cuma karena Yesus diajak nginep bersama, tunggu sampai besok, ngobrol lagi sepanjang malam, sesuatu terjadi. Kita boleh membaca di dalam ayat yang berikut. Waktu dia duduk makan, ayat ke-30, dengan mereka, dia mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dan ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi dia Yesus lenyap daripada tengah-tengah mereka. Saudara, ada sesuatu yang ketiga yang terjadi yang menjadi pembelajaran penting dalam hidup kita. Belajar bertumbuh bersama. Dan bersama-sama mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Mengenal dia dan kuasanya dan karya kebangkitannya di dalam hidup kita. Waktu Yesus diundang masuk, saya mau tanya. Angkat tangan ya, saudara pakai masker, saya nggak tahu saudara jawab apa enggak ya. Siapakah yang jadi tuan rumah waktu Yesus diundang masuk? Siapa yang jawab nomor 1? Murid-murid Kleopas. Siapa tuan rumahnya? Kleopas atau Yesus? Yang Yesus 2, begini jarinya. Yang Kleopas 1. Siapa tuan rumahnya? Kleopas. Yesus tuh diundang tamu karena. Tapi di dalam ayat ini waktu duduk makan, firman Tuhan berkata siapa? Waktu dia duduk makan dengan mereka, yaitu siapa? Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya, mengucap berkat lalu memberikannya kepada mereka. Di sini 1 apa 2? Siapa yang cucu, yang jadi tuan rumah siapa? Yang pegang peran siapa? Kleopas, tuan rumah atau Yesus tamunya? Siapa? Angkat tangan lagi. Pinter-pinter semua ya. 2 ya, benar 2 ya. Saudara, kalau saya datang ke rumah Anda, saya diundang. Tadi aja misalnya saya diundang. Makan dulu nih sebentar nih, ada Tiansin makan. Saya ini tamu. Tapi saya duduk terus saya kayak tuan rumah nawarin ke tiap orang gini-gini ya, kayaknya saya tuan rumah. Saudara lihat saya bagaimana, rada-rada aneh kan? Si Bu Lili ini rada aneh ya. Ini tuh bukan rumah dia tapi dia belaga kayak dia tuan rumah. Kayak kurang tahu diri ya. Ngerti ya kondisinya. Tapi ini pembelajaran penting loh. Yesus itu memang Tuhan dan Juru Selamat loh. Pencipta, penyelamat yang sudah bangkit. Tindakan Yesus mengambil peranan, seakan mengambil kontrol dan kendali, itu satu hal yang penting dalam pertumbuhan orang percaya. Yaitu apa? Mengizinkan Yesus bukan cuma hadir dan diam dan tidak ngapa-ngapain dalam hidup kita. Kita perlu memberikan kepada dia izin untuk mengendalikan hidup kita. Mengarahkan kembali kepada apa yang dikerjakan Yesus di dalam hidup kita. Rencananya dalam hidup kita seiring dengan karya keselamatannya. Waktu Yesus membagikan roti. Itu mengingatkan kepada perjamuan terakhir yang Yesus lakukan. Bahwa ini Yesus loh. Mengatakan yang ingatlah ini sebagai peringatan akan daku. Oke, lalu waktu Yesus memecahkan roti, ada sesuatu tanda yang signifikan, pasti kelihatan. Kalau lagi ngobrol tadi nggak perhatikan orang sambil jalan. Yaitu apa? Bisa jadi tanda luka di tangan Yesus. Dan karya Roh Kudus yang itulah saatnya tirai itu terbuka, pling gitu kan. Momen ajaib. Ini namanya divine appointment, divine encounter. Mereka tiba-tiba mengenali, terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia. Begitu mereka mengenal dia, di hati. Tadi mengenal dia di kepala, firman Tuhan, penjelasan dari Kejadian sampai dengan Maleaki, mulai ngerti tapi di kepala, belum sampai ke hati. Begitu, tak, lihat yang Yesus lakukan, sesuatu terjadi di hati mereka. Pertumbuhan, perubahan itu mulai terjadi.
Sering dikasih oleh Tuhan, hal ini penting untuk pertumbuhan kita sebagai orang percaya secara pribadi dalam kebersamaan. Terbuka untuk belajar, diajar oleh kebenaran firman Tuhan terus menerus. Jadi orang jangan malas belajar. Jangan udah lama, saya sekarang belajar lagi firman Tuhan 40 hari mau mimpin orang lain. Belajar lagi, udah tahu cerita, belajar lagi dan menemukan lagi hal-hal baru. Ya, bukan cuma menemukan secara kepala, rindu Tuhan hadir dalam hidup ini, bekerja, menyatakan sesuatu, ajar. Lalu singkapkan kebenaran-kebenaran supaya saya melihat keajaiban-keajaiban daripada firman-Mu. Mereka menemukan perjumpaan pribadi tentang Yesus yang bangkit. Bukan lagi apa katanya orang, sekarang kedengeran, kelihatan, kepegang, kerasa, makan bareng. Bahwa Yesus ya dan amin bangkit. Dan begitu mereka terima di hati Yesus bangkit, Yesusnya gak kelihatan secara fisik pun. Fakta kebangkitan Yesus itu melekat di hati. Ini penting selama ini jadi orang percaya. Anda terima Yesus yang bangkit sebagai fakta atau sebagai satu realita. Keyakinan iman yang saudara amini dan saudara rasa yes karena saudara melihat hadirnya jejaknya. Meskipun tidak kelihatan oleh mata kita. Dan ini yang menentukan kualitas dinamika pertumbuhan iman dan rohani kita. Karakter kita sebagai orang percaya. Kalau kita selama ini jadi orang percaya cuman belajar aja males. Ibadah aja mau bersama-sama gak penting. Tapi hatinya itu ada gak? Saudara jangankan kena pandemi, kena hal kecil pun saudara akan meninggalkan Tuhan. Sungguhan, jaga. Jangan sampai hati ini hilang. Hati yang sungguh-sungguh rindu. Tuhan hadir, Tuhan dilibatkan untuk memimpin dan menyatakan dirinya di dalam hidup kita. Yang terakhir bukan cuman murid-murid ini mengizinkan Yesus ambil kendali hidup mereka dan membuat mereka ketemu Tuhan yang hidup dalam diri mereka. Dalam persekutuan mereka. Mereka segera balik kita tahu. Meninggalkan Emmaus kembali ke Yerusalem dan menceritakannya kepada murid-murid yang lain seperti yang saya bacakan tadi. Bangunlah mereka segera kembali ke Yerusalem. Ketemu 11 murid yang bilang, betul Yesus bangkit dan Simon sudah melihat karena Yesus menyatakan diri kepada Simon. Lalu mereka pun menceritakan apa yang terjadi di jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu Yesus memecah-mecahkan roti. Mereka mulai berbagi dengan antusias pengalaman perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus. Antusias menularkan kepada sesama dan mereka saling menceritakan dan itu menjadi satu gelombang api yang membakar semangat mereka, membakar hangus ketakutan mereka, keraguan mereka. Dan sejak saat itu mereka membongkar-bangkitkan dunia. Ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat memberitakan kebangkitan Yesus. Sampai mereka harus berdiri di depan para pemuka agama, tidak takut. Dihadapkan dengan singa, tidak takut. Dengan api yang membakar mereka, tidak takut. Semua orang yang sudah mengalami Yesus bangkit, hadir, bekerja, memimpin hidup mereka di dalam hati mereka. Hidup mereka enggak kelihatan oleh mata. Mereka hidup dengan berani, bersaksi bagi Tuhan. Dari dulu sampai sekarang sama, cerita kesaksiannya sama. Saudara dikasih oleh Tuhan, bersama-sama bertumbuh. Bukan sendiri-sendiri, tapi kalaupun harus sendiri, roh yang sama itu akan menolong kita. Untuk apa? Untuk melihat jejak kebangkitan Yesus dan karyanya di dalam hidup kita. Dan terhubung dengan orang lain saling menguatkan. Ini prinsip yang gak boleh dilupakan. Bagaimana gereja ini, nanti ada pemilihan majelis ya. Doakan bagaimana kepemimpinan gereja membawa seluruh jemaat GMI kepada satu langkah-langkah pertumbuhan pribadi, komunal, keluarga. Dan gereja mengalami pengenalan akan Kristus yang secara pribadi dan bersama-sama. Bukan cuma pengetahuan. Tapi fakta, realita, pengalaman dia hidup. Sehingga iman kita, kasih kita, kehidupan kita, pelayanan kita, kesaksian kita itu bertumbuh. Menjadi satu peninggalan warisan legasi sejarah dari satu generasi ke generasi berikutnya yang tidak bisa terbantahkan. Sekarang kekristenan merosot di mana-mana, mengalami ujian. Bahkan hamba-hamba Tuhan kelas dunia pun ada yang rontok. Dirinya sendiri rontok, ya kan? Anaknya juga rontok. Kami juga mengalami pergumulan yang serupa. Saya merasa ini tantangan yang besar. Untuk bagaimana kita tetap tidak kehilangan dinamika hidup iman kita kepada Kristus. Damai sejahtera kita karena yakin dia hidup di dalam hidup kita. Sehingga orang-orang yang dekat dengan kita yang belum melihat Yesus yang bangkit itu real. Satu kali akan melihat dia hadir melalui hidup kita. Ya. Satu pertumbuhan kurva di dalam
kekristenan dalam kehidupan perjalanan kita pribadi tidak pernah lepas daripada level-level step of growth seperti ini. Level pribadi, kerinduan belajar. Level komunitas, kesediaan untuk mengundang Yesus hadir dalam kehidupan kita bersama keluarga kita. Dan bersama-sama mulai melayani untuk memberitakan kehadiran Yesus dalam hidup kita tanpa takut. Petrus pergi ke sana ke sini, Yohanes pergi ke sana ke sini, bersama-sama melayani, memberitakan Yesus. Di situ mereka mengalami mujizat demi mujizat. Yesus hadir bekerja lewat mereka. Dulu Yesus yang membangkitkan orang mati, kalau nggak ada Yesus mereka kurang percaya diri. Sekarang Yesus nggak kelihatan, tetapi melalui Roh Kudusnya Yesus hadir, bekerja, berkarya. Dan mereka melakukan apa yang seperti dikatakan Tuhan Yesus, lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Karena Yesus sendirian. Yesus di Galilea nggak bisa bikin Yerusalem. Sekarang murid-murid pergi ke seluruh dunia. Di segala titik bisa melakukan satu kesaksian, pekerjaan pelayanan di mana saja. Bagi kerajaan Allah. Ketika kita orang percaya bersama-sama bertumbuh dalam firman dan kemudian terlibat dalam pelayanan apapun kondisinya. Pandemi jangan jadi alasan dan halangan. Amin. Pandemi membuka banyak peluang untuk melayani Tuhan dan bermisi. Menyaksikan kuasa Allah. Peluang untuk kita menghadirkan kuasa kebangkitan Yesus Kristus di mana saja. Dan ketika itu terjadi, saudara, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Karena Allah di dalam Yesus Kristus yang bangkit akan bekerja menumbuhkan kita secara pribadi dan komunal menjadi kesaksian yang hidup dan memuliakan nama Tuhan. Membuat orang melihat Kristus. Zaman ini zaman yang sulit, banyak orang Kristen rontok. Tapi zaman ini zaman tuaian besar di mana banyak orang yang dulu gak kenal Tuhan sekarang mengenal Tuhan. Amin apa amin? Sungguh saudara sekalian. Ya, saya pribadi melayani dengan beberapa teman. Dalam masa pandemi ini nggak bisa, itu nggak bisa. Tapi Tuhan membuka peluang yang baru. Sejak kami pulang dari Amerika, mungkin beberapa ada yang tahu. Tuhan berikan satu pelayanan di luar pelayanan rutin gerejawi dalam kondisi pandemi. Tidak saya minta, tidak saya memilih mau. Happening just like that. Cuman satu, saya mau, itu aja. Belajar hal yang baru yang sama sekali saya nggak ngerti sebelumnya. Sama sekolah saya beda. Dan di dalam hal itu saya berdoa. Saya tidak mungkin terlibat sendirian, harus ada orang lain. Dan Tuhan berikan seseorang yang saya muridkan. Sebelum ada pandemi, dia anggota komsel saya. Dia sebagai salah satu leader sebetulnya. Saya nggak kenal dia terlalu dekat, tapi dia jemaat saya tahu dia. Dan di dalam perjalanan kami bersama-sama, ngurusin pekerjaan pelayanan yang Tuhan berikan, sekaligus pembimbingan saya pribadi kepada dia, yang Tuhan percayakan, melewati tidak mudah gelombang, up and down. Salah paham, gesekan, ya kemarahan, emosi up and down. Saya belajar untuk Tuhan, saya mesti terus jalan, apa saya lepaskan. Anak saya bilang, Mami kenapa harus memaksakan? You bisa pakai orang lain, you bisa tolong orang lain. Kalau orang dibantu, ditolong tetap merasa tidak terbantu, tidak tertolong malah bikin repot. Ngapain, capek sendiri. Ya, suami saya bilang kalau udah gak tahan lagi, ya udah tapi kamu masih mau bantu dia karena dia single parent, gak ada penghasilan tetap, suaminya tidak ada pekerjaan tetap, jadi masih ada anak masih sekolah. Ya udah, tawarkan saja bantuan sekuat kamu untuk bantu anaknya sekolah. Urusan kerjaan pelayanannya nggak usah dilanjutkan. Sampai titik itu loh. Tapi saya bilang Tuhan, selama Tuhan mau kasih saya kekuatan berjalan bersama dengan Dia, Tuhan yang bekerja. Selama Dia sendiri mau berjalan dengan saya, berproses, jadilah kehendak Tuhan. Herannya, Dia tetap gak lepasin saya gak lepasin dia. Dan itu berproses terjadi saudara sekalian. Kita belajar firman Tuhan bukan duduk PA, bukan. Itu udah lewat. Kita melalui aktivitas kerja di lapangan, pendampingan, proyek-proyek kemasyarakatan. Di situ Tuhan bekerja. Saya menjadi seperti apa yang saya rasa. Seharusnya saya bersikap sebagai seorang pemimpin, sebagai ibu rohani, kakak rohani. Dia menjadi orang yang tidak pakai filter kalau bicara dengan saya. Dia bilang heran ya, saya kalau bicara sama orang lain pakai filter, bisa sopan, tahu aturan. Sama saya nggak pakai, bukan nggak berani sopan, bukan semaunya aja. Dia heran, saya juga heran. Ya, sampai suami saya bilang waktu saya udah hampir nggak tahan, udah dah, saya bantu aja anaknya. Kamu mau bagaimana terserah. Ya, mau hitung sebagai freelance baik atau mau terserah. Suami saya yang bicara. Tapi waktu bicara ada sesuatu yang terjadi. Oke? Dan kami melanjutkan hubungan. Suami saya bilang,
Cuman satu kamu tolong perhatikan kalau mau lanjut. Paling tidak ingat dia itu ibu gembala kamu. Suami saya loh sebagai penengah yang netral. Sebagai ibu gembala masa kamu gak bisa bersikap seharusnya kepada ibu gembala. Atau kalau kamu kerja sama dia kan bos kamu yang memberikan salary bulanan. Bagaimana dong bawahan sama atasan gitu kan. Ya saya tahu katanya, saya mau belajar juga. Oke, gak apa-apa. Saudara itu melewati proses sebagai hamba Tuhan. Sebagai mitra di dalam kerajaan Allah, dalam pelayanan, dalam proyek misi. Tuhan bertumbuh bersama. Saudara tahu Tuhan yang bekerja, saya gak bisa rubah dia. Ya. Dia kalau lagi marah panggil saya Ibu Lili. Kalau lagi gak ada apa-apa panggilnya Cici. Jadi saya tahu kapan dia marah, kapan gak marah. Kadang-kadang saya heran dia bisa lagi marah. Ini kenapa kapan marah? Saya salah apa dia marah lagi? Tapi Tuhan membentuk dia dan saya untuk bertumbuh di dalam Kristus, di dalam karakter, di dalam integritas yang terus terjaga, teruji. Dan saya sangat kagum hari ini apa yang Tuhan sanggup lakukan. Dulu dia orangnya tuh gak mau ngurusin terlalu banyak, kalau terlalu banyak gak seneng. Ya ketemu orang, aduh dia bilang saya gak suka, saya capek. Sekarang meskipun capek gak suka, dia harus menghadapi pendeta-pendeta yang mengambil proyek misi ini untuk dikembangkan di gerejanya, di lokasinya, di misinya. Dan bukan saya yang hadir, sekarang dia yang hadir. Di lapangan. Ya, dengan tim daripada gereja lain, dia yang mementor karena ini orang lapangan. Saya penyuluhan, pemberikan visi, pelaksanaan lapangan dia. Punya kelebihan, punya kesungguhan, punya keseriusan untuk bekerja. Itu yang saya pegang. Ya. Lalu dia lihat tim orang lain sama pendetanya kalau ngomong tuh sungkan. Dia bilang kenapa ya orang lain ngomong sama pendetanya sungkan gitu. Saya kok gak sungkan. Sekarang dia sama saya kalau belajar bicara itu aduh jauh lebih baik, lebih tulus daripada sebelumnya. Saya sendiri sampai heran. Kalau mau marah kalau apa baik-baik ngomongnya. Heran loh, dia juga rasa kenapa ya jadi begini saya katanya. Saya bilang bukan pekerjaan manusia. Lu disuruh robah, saya robah pasti lu tambah marah. Tuhan bekerja mengubah dia. Dan yang ajaib lagi, Glory gak suka gak mau bisa tampil di depan orang banyak. Zoom. Terakhir tuh ada satu kelompok gereja. Proyek ini akan diterapkan di gereja-gereja mereka untuk pelayanan misi. Anak ini bilang sama saya, Cici aja yang presentasi, tapi mereka gak mau Ci, suruh saya karena saya ngerti lapangan. Ya kamu aja jalan, saya bilang. Aduh Cici saya tuh gak suka, gak bisa. Tapi Tuhan suruh, kalau Tuhan suruh bagaimana? Saya lihat satu hal, dia punya kesediaan nurut sama Tuhan meskipun susah, pahit, sakit dia mau belajar. Itu yang sebabnya saya mau belajar dampingin dia terus. Saya juga belajar dari dia. Dan dia mulai dipakai Tuhan. Saya lihat terkagum-kagum dengan cara Tuhan. Di mana ada orang mau belajar, mengizinkan Tuhan bekerja lewat hidupnya, mendampingi seseorang bertumbuh, sesulit apapun, sesakit apapun. Karya Allah ajaib menumbuhkan siapa yang terlibat di dalamnya. Amin, saya bertumbuh dalam banyak hal. Saya belajar lebih banyak berdoa dari dia loh, bukan dari sekolah teologi loh. Kemarin malam saya selesai persiapan, lagi sebelum tidur kita suka chat. Saya juga lagi Zoom katanya. Dia bilang pesertanya nasional 400 orang lebih. Wih hebat lo bisa ikutan 400 lebih gimana sih. Tapi orang lain gak bisa, Cici juga gak bisa ikutan. Kenapa? Karena ini khusus tertutup untuk kelompok doa profetik. Keren amat. Saudara kalau dia lagi sumpek dia akan bilang sama saya mau adorasi dulu. Dia anggota jemaat kami. Tapi dalam masa pandemi Tuhan punya cara dia bertumbuh melalui satu komunitas gereja Tuhan yang lain. Ya. Dan di situ mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Gak apa-apa dia tetap ibadah online kadang ke kita. Sama saya kontak dan dia bercerita. Aduh saya bilang luar biasa Tuhan engkau sanggup berkarya. Orang yang tadinya sangat fluktuatif emosinya, impulsif bisa Tuhan rubahkan. Sampai sekarang dia tahu kelemahannya di mana. Dan saya tahu bagaimana saya harus hadir mendampingi dia. Isn't that beautiful? Masa pandemi. Bukan masa yang membuat kita gak bisa melakukan apa-apa. Gak mesti harus berpapasan muka begini. Lewat Zoom, lewat chat. Kalau perlu ketemu, turun ke lapangan. Kalau perlu hanya sekedar ngobrol, makan, dengerin aja. Gak usah banyak cerita ngomong Alkitab. Gak usah hanya bicara soal kehidupan. Dan meyakini Tuhan yang campur tangan dan memegang kepemimpinan dalam hidup kami. What amazing world. Saya lihat Tuhan, gak tahu ya belakang Tuhan taruh di hati saya. Tuhan kalau satu pelayanan itu kapan mulai, Tuhan yang mulai kayak angin gitu. Kapan mesti selesai saya selalu siap. Kalau harus lepas ya mungkin lepas lah gak apa-apa. Saya lihat orang ini kalau siap Tuhan.
Dan Tuhan mau saya melakukan yang lain. Ini bukan milik saya. Jadilah kehendak-Mu. Saya lihat kalau dia siap, mungkin saya bilang, kamu lanjutkan pelayanan ini. Satu pelayanan yang tidak pernah terpikirkan sebelum ada pandemi. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan kepada Anda, bertumbuh bersama. Itu masih Tuhan kerjakan, bahkan di saat pandemi. Adakah Anda mengalami pertumbuhan pribadi dalam perjalanan bersama Tuhan? Dalam pelayanan Anda bersama dengan Tuhan. Di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam gereja, di dalam masyarakat. Saya menikmati perjalanan dengan Tuhan. Dalam aneka situasi. Dan di dalam yang satu ini. Saya tidak pernah tidak menikmati. Saat-saat nyerinya saya nikmatin. Saat-saat manisnya saya bersuka cita di dalam Tuhan. Maukah kita juga mempunyai hati yang terbuka untuk belajar. Dan mengizinkan Yesus hadir, berperan, menjadi nahkoda dalam kehidupan kita. Memakai Anda mengalami terobosan-terobosan pertumbuhan bersama dan berdampak bagi orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga karena Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang ajaib. Dan Engkau Allah yang terus bekerja sampai dengan akhir zaman untuk mendatangkan pembaharuan, pemulihan, pertumbuhan bagi orang percaya. Sehingga bisa menjadi saksi-saksi Tuhan yang membawa karya Kristus yang menyelamatkan dan mengubahkan sampai ke ujung bumi. Hari-hari ini pandemi membuat banyak hati terperosok dan terkunci dalam keputusasaan, ketakutan, kekhawatiran tentang hari depan. Tetapi sesungguhnya di dalam saat seperti inilah ya Tuhan, banyak hati yang rindu dan haus untuk dijamah, dilawat oleh Tuhan. Siapakah di antara orang percaya yang akan hadir menjadi saksimu? Pakailah jemaat GMI, Jemaat Immanuel di Jakarta ini menjadi jemaat-jemaat yang mau bertumbuh bersama dengan Tuhan dan mau bertumbuh mendampingi orang lain mengalami Tuhan di dalam hidup mereka. Sehingga kehadiran mereka melewati masa pandemi bukan kehadiran yang sekedar sia-sia melewati 1 tahun demi 1 tahun lewat, tetapi mengalami perjalanan bertumbuh bersama Kristus yang mengubahkan, yang memberdayakan dan menularkan perubahan dan pertumbuhan kepada orang lain. Materaikan firman-Mu, jadikan kehendak-Mu genap dalam kehidupan jemaat GMI, Jemaat Immanuel ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.